Ya Habibi ya Muhammad. Tapi orang ini berkhianat, berbuat buruk, orang kita balas dengan perbuatan baik. Ini baliknya. Nah, tapi inilah yang sudah disyariatkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan Nabi kepada kita untuk senantiasa mendapat bahagia. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa hasanahu wa sahahu Hakim, dan ia menghasankannya dan disahkannya oleh Imam Hakim. Wastankarahu Abu Hatim Ar-Razi, dan menganggap hadis mungkar oleh Abu Hatim Ar-Razi. Wa akhrajahu jama'atun minal huffaz, dan dikeluarkan oleh segolongan dari ulama-ulama penghafal hadis. Wa huwa syamilun lil 'aliyah, dan hadis ini mengandung bab lil 'aliyah, bab pinjaman. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atatka rusuli fa'atihim salasina zir'a, apabila datang kepada engkau utusan-utusanku, fa'atihim, maka berilah mereka salasina dir'an, berilah lawan mereka 30 baju besi untuk perang. Qultu, lalu saya Yazidin ulun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ariyatun madmunatun, apakah pinjaman yang mesti diganti harganya apabila rusak? Al-ariyatun mu'addatun, atau pinjaman yang dikembalikan. Qala, lalu Nabi bersabda, bal ariyatun mu'addatun, ialah pinjaman yang dikembalikan. Nah, ariyatun nam mu'addat, pinjaman yang dikembalikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, dari Safwan bin Umayyah, semoga Allah meridai akannya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yauma Hunain, telah meminjam dari Safwan. Nabi ini meminjam dari Safwan duru'an, beberapa baju besi, yauma Hunain, pada perang Hunain.
Jadi waktu hari perang Hunain, Nabi ini meminjam lawan Safwan beberapa baju besi. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, agasbun, pinjaman dengan gasabkah ya Muhammad. Qala, lalu beliau menjawab, bal amariyatun madmunatun, ialah pinjaman dengan mengganti harganya bila rusak. Belinya rusak, ganti harganya. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i wa Sahahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan Nasa'i. Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disahkan hadis ini oleh Hakim. Wa akhraja lahu syahidan dha'ifa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan ia mengeluarkan saksi yang lemah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Babul ghasbi, ini bab gasab. An Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Zaid, semoga Allah meridai akan beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqallahu iyyahu yawmal qiyamah min sab'i ardi. Rasulullah bersabda, barang siapa nama motong atau nama ambil sibran, sekilan, minal ardi, dari tanah, zulman, dengan cara yang zalim. Siapa aja nama ambil tanah dengan cara yang zalim, tawaqallahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i ardin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalungi, dikalungi kena oleh Allah ta'ala orang itu nama ambil tanah sakilan dengan zalim tadi, dikalungkan tanah nang itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min sab'i aradin, dengan 7 lapis bumi. Sekilan kita mengambil ampun orang, nah, tanah kurang dirampas dengan zalim, diambil tanah orang dengan zalim, sekilan 7 lapis bumi kena tanah itu dikalungkan kabulu urang nama ambil. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'di nisaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di salah seorang istrinya Nabi. Fa arsalat ihda ummahatil mukminin, maka mengirimkan seseorang ummul mukminin ma'a khadimin, oleh khadamnya laha, biqas'atin fiha ta'amun, dengan
sapiring nang berisi makanan. Jadi salah satu bini Nabi mengirim makanan ke rumah Nabi. Kisah nih dulu baterainya itu. Jadi dahulu ada bini Nabi nama ulah makanan waktu itu Nabi kada berada di rumah bini yang lain. Nah lalu ujar istri Nabi bawakan makanan ini ke rumah Nabi. Tapi menyuruh akan khadamnya, pembantunya. Fadarabat biyadiha, maka istri beliau memukul dengan tangannya, fakasratil qas'ah, maka pecahlah piring itu. Jadi budak tadi, pembantunya tadi, yang disuruh oleh Ummul Mukminin ini ke rumah Nabi. Nah, sampai di rumah Nabi, lalu ada bini Nabi yang lain melihat makanan tadi dipukul sini. Lalu boleh, pecah piring itu. Wadhammaha, maka Nabi mengumpulkan pecahan piring itu tadi. Dikumpulkan Nabi pecahan piring tadi. Waja'ala fiha ta'ama, dan beliau mengandakakan makanan tadi. Nah, makanan tadi diandak oleh Nabi. Nah, di atasnya nih. Waqala, dan beliau bersabda, kulu, hendaklah kalian. Wadafa'al qas'an, dan beliau menyerahkan piring as-sa'ihata lirrasul, yang baik sebagai pengganti kepada khadam tadi. Wa habasal maksurat, dan beliau menyimpan piring nang pecah tadi. Jadi nang piring nang pecah tadi ditoyok oleh Nabi. Nah yang itu Nabi mengganti piring nang pecah nang dibawa oleh budak tadi. Nah dibawa oleh pembantu tadi. Nah ini nang bawakan ke sana pula. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Rasul madari Aisyah. Nah, ada kisahnya lah. Dan yang menerangkan, diterangkan nih ngarannya nih wasal madariba, nang memukul itu, mukul makanan tadi, artinya piring tadi. Nah itu adalah Aisyah, ummana Siti Aisyah. Wazada, dan dia tambahkan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah, dan dia tambahkan nih, ta'amun bi ta'amin, makanan diganti dengan makanan lagi. Wa ina'un bi ina'in, dan bejana diganti dengan bejana lagi. Sarik itu kan ini ada topang tambulu aja ini cemburu. Bini nang lain mantari, laki ini jatah pada seorang, diantari oleh nang lain. Pak ya jadi alpopang.
Nabi kan sarik aja. Nah, kada sarik. Cuma pun orang pacar. Amun ini nang sekong nih, pacar. Ganti dia. Banyak kayak kisah judi di Banuan ini kan. Ada nang motor hancur motor bini nang sekong. Ganti. Kisah nenek sah cemburu. Kamu jadinya minyak makanan ganti lawan makanan, bilanya wadah ganti lawan wadah. Nah, tapi ini adil orangnya. Nah, sini makanya ada kekhususan dari Allah untuk beristri lebih daripada 4. Nah, kekhususan karena keistimewaan Nabi. Pertama, tenaga Nabi itu kuat. Latihan itu 12 kumpul, tenaga latihan itu masih kuat lagi. Nah, ada kita dan ini Nabi ini sudah berboleh, nang artinya bini kadenan sekong ini sudah berumur, sudah 50-an sudah umur. Ada yang numpang iki dari 50 belum lagi 50 Pak mau pensiun sudah. Hanya harus lulus. Lagi lawan Ummah Siti Khadijah, Nabi kada mulai umur salawi, 40. Selawi tahun selawi umur kawin lawan Ummah Siti Khadijah selawi tahun kurang berumah tangga lawan Ummah Siti Khadijah 50 pada 50 hanya wafat Ummah Siti Khadijah. Nah berarti selama umur Nabi 50 tahun itu tidak ada namanya berpoligami. Menjelang umur 52 lalu terjadilah perjalanan Isra Mi'raj. Nabi umur berapa ya? 63 tahun. Berarti berapa tahun enggak? Nah, 10 tahunan Nabi hijrah. Artinya orang yang sudah berumur 50 tuh matang berpikir, kadang mudah emosional, nah, pada mudah temperamen, dikit-dikit besesarik. Itu di bawah 50 tuh sah-sah aja, 40-an tuh masih bergangsingannya. Namun sudah 50 tuh sampai kali bijak juga luar biasa orang ini. Jadi bijaksana tenang. Nabi menghadapi nangka ini kalau umpama mau besesare ini kada, menyariki bini kada. Ini berbubur makanan tadi, pecah deh piring deh, diambil ya, diambil oleh Nabi. Piring-piring pecah deh, makanannya diambil. Lalu piringnya tadi diganti pula. Nah, anopan.
Banyak hikmahnya nih. Napa hikmahnya ya? Supaya pembantu tadi ketika ia bulik mengantarakan makanan lawan Nabi, itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan nang amunnya kan bulik bawa piring lah, bulik bawa piring pacah, napa udah ya? Kan mau itu pacah, di mana pacahnya? Sampai kada lawan laki kok ini tuh misalnya jiweta ingkang begini dua kan misal kok mau ya sapo nah kalau dibaca kan banyak tatakunan nih amun bulik nang piringnya tak ada tetap nah ini ada banyak pembicaraan. Nah, pelajaran lawan di kita, setiap sesuatu yang rusak lawan di kita kembalikan dengan barang nang lain nang serupa. Kalau perlu nang lebih baik, nang lebih baik. Berkisah Nuaiman kan, delegasi dari utusan dari pihak musuh itu datang pada Nabi, ke rumah Nabi, membawa ontak itu tunggakannya benar mantap ontak. Diparkir para rumah Nabi ini dijaga oleh para sahabat Nabi, gagah kuat. Di dalam rumah Nabi menjamu para delegasi utusan negara. Lalu akhirnya pandir jalan tuh dijamu oleh Nabi. Di luar ini para sahabat gagah menjadi kita mengawasi menjagai rumah Nabi. Kalau menjagai akan delegasi tadi kan utusan ini dijaga arahnya. Tiba-tiba Nuaiman sahabat Nabi, ngaranya Nuaiman, nolak Nabi tertawa nih, Nuaiman. Nabi itu tak kulihin, Nuaiman nih. Ini salah satu sahabat Nabi Ahlul Badar. Nah, 313 Ahlul Badar, salah satunya adalah Nuaiman, dijamin surga. Tapi ulama kau mabuk, ada jahari kan mabuk aja. Nah, sampai disumpahi oleh ada disumpahi bang sahabat ada mengucap semoga Allah melaknat akan nikam. Ngapa kada mau ampih? Dihukum sudah juga, dia mabuk, dihukum mabuk pulang. Nuaiman, ujar Nabi jangan ikam melaknat Nuaiman, karena di hati Nuaiman itu ada cinta dengan Allah, cinta lawan aku, ini cinta lawan Allah, cinta lawan aku. Jadi riwayat Nuaiman ini bertamu lawan sahabat tadi di muka rumah Nabi. Lalu ujar kakawanan juga tetap Nuaiman pasti udah berkawaan aja nih. Lalu dia sahabat siapa nang wani menyembelih unta delegasi ini. Panjang. Jadi mana aku membaliknya? Ini membaliknya. Cuma jangan sampailah Nabi tahu apa nyembelih. Ada dawas ngapa kan memang jauh kan cari parang datang lawas dah bau dia rambah bunyi rambah dijingok oleh sahabat dasar rambah unta delegasi ini rambah utusan bingung sahabat kayak apa nih
Anak-anak dimasaki nih, nah dimasaki kini mana dipotong-potong dia Indonesia. Tontong delegasi nak pulihkan keluar cari unta, nggak sudah terbantai untanya. Nah, harusnya sahabat Nuaiman Rasulullah. Jadi ujar Nabi, supaya kita orang Islam ini kada malu, ganti unta ini dengan harga 2 kali lipat. Harganya sekian diganti lebih, larang lagi. Ini kan marwah kaum muslimin nih. Jadi diganti dengan harga yang lebih mahal daripada harga asalnya. Sampai Nuaiman ini mulai kayak kisah Abu Nawas. Abu Nawas ini kan kemudian mengakalani kisah tuh, mengakalani malaikat mungkar nakir. Ujar malaikat mungkar nakir marabuka, karena Abu Nawas ini kan bepasan bilnya aku mati kapan nih lawan kapan yang paling buruk. Kapan yang paling buruk? Wah dikubur kan datang malaikat mungkar nakir marabuka. Ujar siapa nama sadang dulu kami kita melihat karena kapan paling buruk. Tandanya aku sudah lawas dikubur. Ngapa pulang? Orang nang hanyar, orang ditanya orang nang hanyar dikubur, mun sudah lawas kapan pun dia buruk. Itu kisah Abu Nawas. Ada Nuaiman ini mirip. Nah, ketika Nuaiman ini wafat, mati, maka Rasulullah perintahkan untuk dimandikan, dikafani, disembahyangkan oleh Nabi dan ditabukakan kubur. Nabi ini betajul berbuat kalahan ma'antak jasad Nuaiman ini nakal. Pada dalam yang lahan. Nah, itu ditutup kubur teh. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah biar kada bulikan aja ya Rasulullah, bulikan dulu aku nak duduk dulu anak mahat badan bertunggu di sini nak lawan Nuaiman. Lalu Nabi bagana kada lawas datang malaikat mungkar nakir mana Nuaiman. Ujar malaikat mungkar nakir, ya Nuaiman marabbuka, siapa Tuhanmu? Lantang Nuaiman jawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanmu. Nuaiman ini pernah satu ketika kebangetan mabuk subuh, anak subuh kada kau lagi buli ke rumah di jalan tadi kabantai di muara para lawan masjid subuh tiba ngaran orang mabuk ada kawan yang sadar di situ saya ini. Nah lalu siang-siang udah hanyar bangun Nuaiman subuh liwat sudah di muka masjid nih lapar pada Nuaiman tujuan Nuaiman lapar na parut jingok ada orang dijualan. Nah jangan Nuaiman banyak nih, Nabi ada di dalam, sahabat ada. Nah lalu ketika Nabi dudukkan di teras masjid, Nuaiman ini pemesan lawan tukang makanan, kulahkan makanan. Nah Rasulullah ada situ, sahabat banyak, makanan mulakan banyak nih. Kalau duit kada ada, pemesan wani. Duit kada ada, pemesan wani. Pokoknya di otak tuh, bahasa kita tuh di otaknya itu tuh. Memang kada orang kada. Nah, coba Nabi ini senang, pokoknya tak kurihing Nabi gawian Nuaiman kayak ini lah. Buat untuk makanan dipesan tadi, bawa ke sini aja, bawa ke hadapan Nabi yang sahabat tuh.
bawa situ. Lalu datang Nuaiman, ujar Nuaiman, alhamdulillah hari ini kita ada rezeki. Karena ada rezeki nih. Yuk makanan. Wah, ujar Rasulullah, nah Nuaiman, aja Rasulullah kita hari ini ada rezeki makanan. Ini makannya. Tuntung makanan berjauhan. Nah, ini Nabi nak berjauh juga nak masjid. Hadang dulu. Ujar Nuaiman. Mau leh nang kali dibayari makanan, nah jauh banget ini. Maka ikam dia Nabi menyuruh kami makanan. Bujur ya Rasulullah, cuma ini belum dibayar. Nah lalu ujar Nabi ini bapak. Nah lalu Nuaiman bepandir aja Nuaiman. Nangaran orang sugih itu aja Nuaiman nalaktir ya orang pembantunya kan gitu kan. Orang sugih itu nalaktir ya pembantunya. Nangan Rasulullah itu menalaktir ya lawan umatnya. Jadi juga nah aja Nabi ini lalu Nabi duit. Nah, Nabi kalau akan duit kali cukup bayar tadi. Ayo sahabat bapak teman kita berurunan. Sampai Nabi tak kurihing jawaban Nuaiman nang kita. Nah, lalimah ditakuni oleh malaikat Munkar Nakir tadi, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan ikam? Nuaiman lantang menjawab, "Allahu Rabbi." Lalu ujar malaikat Munkar Nakir, "Waman nabiyyuka?" Siapa nabi engkau wahai Nuaiman? Hadang-hadang dulu dia Nuaiman. Hadang mulia pura-pura ada mendengar. Hadang-hadang napa teh jadi kamu? Ulangi pang lagi. Waman nabiyyuka? Ujar si malaikat Munkar Nakir tadi. Sekali lagi nanya, ada tapihan jelas. Padahal nyaring benar sudah. Malaikat Munkar nangka 3 waman nabiyyuka nyaring malaikat Munkar ini tambah nyaring waman nabiyyuka siapa nabi engkau wahai Nuaiman. Hadang dulu ujar Nuaiman yang tapi nyaring tuh orangnya ada di atas sampat nangka yai Nuaiman sudah di dalam kubur masih maulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa. Maka ujar Rasulullah, Nuaiman ini kina nantinya masuk ke dalam surga sambil tertawa. Tak urihing Nabi di atas kuburan, Nuaiman. Jangan tapi nyaring ujar Nuaiman. Kan? Mana kuning kekangaran kekasihku tuh jangan tapi nyaring itu orangnya di atas. Maka ujar Rasulullah, Nuaiman adalah sahabatku yang akan masuk surga sambil tertawa karena ini menyenang. Jadi orang yang menyenangkan hati orang Islam itu tuh menyenangkan tuh kelak mungkin aja masuk golongan Nuaiman gak masuk surga sambil tak boleh menyenangkan. Nabi tuh tak kurehing sampai dalam kubur Nuaiman ngejar Nabi ke dalam kubur aja malah kurehing aku aja masih malah aku tersenyum. Nah kitanya aja lagi dalam hidup inilah nang mana nang bisa kita contoh dari perjalanan para sahabat-sahabat. Nah jadi kira-kira ini kan kelakuan Nuaiman tadi menyembelih onta tadi. Onta ini harganya misalnya 50 dinar. Nah, digantinya deh 100. 2 kali lipat. Nah, tapi dapat diubah oleh Nabi nih orang Nuaiman nih. Nah, Nuaiman ini sempat bersembunyi di sumur. Jauh buka. Tahu banyak dicariin Nabi. Jauh buka. Tetamu sahabat yang lain waktu nabuk sumur ujar Nuaiman, aku nak buat di sini aku ada uang untuk mencari aku. Cuma karena kau menjanjikan lah, bila ada orangnya ke sini, jangan diwadahi aku ada dalam sumur. Lah, sumpahlah.
Bahkan ujian Nuaiman sampai Rasulullah lah dinyebut akon di mana Nuaiman. Nah, jadi pada apa? Lumpahlah ya akon kawan sahabat teh. Ada apa sedatangan sahabat non Rasulullah. Kemudian ada Nuaiman kan sini tadi. Maka tadi berjanji Nuaiman bersumpah kada hendak memadahi bahwasanya Nuaiman ada di sini dalam sumur nih. Nah, kalau sahabat ini pintar di maka supaya jangan berdusta. Jangan terdusta nih. Nah, lawan Nabi kada berdusta, lawan Nuaiman kada berkhianat. Ini akal nih. Nah, lalu ujar si sahabat tadi, ya Rasulullah, mun hari ini saat ini mata ulun ini kada melihat lawan Nuaiman. Kada melihat Nuaiman. Maka tadi kan Nabi bertakon. Nah, kemana ada Nuaiman kan? Cuma tangannya tadi nah bergerak. Ulun Rasulullah memang kada melihat Nuaiman, tapi nah ya ini dalam sumur nih Nuaimannya dalam sumur nih nah. Artinya untung kada beban dia cuma kada berdusta lah. Aneh tetap untung kada berdusta, lawan Nabi kada berdusta, lawan anu kan berkhianat janji lawan Nuaiman. Oh masa mau Nuaiman bahkan keluar dalam sumur dibukai sahabat nah jadi buka pulang begitu. Jadi sahabat itu macam-macam karakternya, tapi namanya ahlul badar dijamin oleh Nabi ahlul badar beratan masuk surga. Salah satunya adalah Nuaiman. Yang penting apa maksudnya nanti kita tak cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah itu yang paling penting dalam hidup ini. Masalah gawirnya tuh lima pemanfaat. Nah, lima pemanfaat itu kan bainahu wa bainallah, antara ini lawan antara dengan Allah. Kan kita tuh disuruh ridha dengan qada dan qadar. Ridha dengan takdir Allah, ridha dengan ketetapan Allah, baik ketetapan itu ketaatan ataupun kemaksiatan, kita harus ridha. Nah, lima apa maksudnya? Nah, kalau ketetapan ketika terjadi sebuah ketetapan Tuhan, kita ini ridha, senang hati. Bukan berarti kita meridai sebuah kemaksiatan, paham nggak? Kemaksiatan, kedurhakaan itu tidak kita ridai, tapi kita meridai takdir Tuhan, paham nggak? Kemaksiatan, kedurhakaan itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kita disuruh untuk tidak menyetujuinya, untuk tidak meridainya. Nah, lalu ketika terjadi sebuah kemaksiatan, kedurhakaan, baik bagi diri kita ataupun orang lain, kita kada boleh ridha dengan kemaksiatan, kada boleh ridha dengan kedurhakaan, tetapi kita harus ridha dengan takdir Allah. Amin. Nang disuruh ridha itu kita dengan takdirnya. Takdirnya menetapkan kita maksiat, kita berdurhaka, kita kada boleh ridha dengan kedurhakaan kemaksiatan yang dilakukan ini tadi. Nah, disinilah kita tidak ada i'tirad. I'tirad itu bahasa kita apa? Kada menerima. Nah, kada kita ridhai tadi adalah kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, bukan takdirnya. Ini orang kada sembahyang, kita bukan kada ridha dengan takdir Tuhan menetapkan inya ini kada sembahyang, tapi kita kada ridha dengan kedurhakaan inya ini nah kada sembahyang, nang ini nah kada kuridai. Bukan aku kada ridha dengan takdir Tuhan menetapkan inya kada sembahyang, bukan aku ridha kepada inya ini berzina, tapi aku kada ridha dengan perbuatan inya nang berzina. Aku ridha aja dengan takdir Tuhan menetapkan inya ni berzina, inya ni mencuntan, inya ni berkhianat. Pahamlah? Ini sebanyakan salah. Takdir Allah itu mesti harus diridhai, ketetapan Allah. Nah, ini salah satu penyebab kita itu kada dapat bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang kada meridai mengiktiraf dengan takdir Tuhan. Pokoknya segala apapun takdir Tuhan kita harus ridha.
ridha. Sama dengan orang ujub. Orang ujub itu adalah orang yang kada ingat itu nikmat Allah. Orang kada ingat akan nikmat Allah dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kebaikan, nah itu dia akan jadi ujub. Mestinya apa? Mestinya ketika kita di dalam beribadah, dalam bertaat kepada Allah, itu kita ingat akan nikmat Allah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita khawatir, wajib kita ditakutan kalau nikmat Allah ini dicabut dari kita. Kita berterima kasih kepada Allah yang menjadikan kenikmatan, ketaatan lawan di kita, dan kita pun khawatir kepada Allah, takutan kalau Allah ini mencabut nikmatnya lawan kita, nikmat beribadah ini nah. Nah ini yang melepaskan kita dari keuzuban. Jadi tidak bisa kita hanya bangga saja, bersyukur, berterima kasih atas nikmatnya saja, tapi kita tidak khawatir bahwasanya kenikmatan Tuhan yang bisa dicabut dari kita. Nah ini yang kita takutani. Jadi berimbang ini, berterima kasih dan khawatir, berterima kasih dan takutan kalau kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis nangka selanjutnya, wa an Rafi'in ibnu Khadim wallahu a'lam bishawab. Di sini aja dulu, mudah-mudahan sedikit pengajian kita malam ini membaca hadis. Ya